Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat menempuh semester genap, semangat baru, suasana baru. Nah, berjumpa lagi dalam sharing bimbingan konseling pada semester ini. Nah, untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal, mari ambil posisi duduk yang nyaman dan ambillah catatan. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang motivasi berprestasi. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan materi ini adalah agar anak-anak ibu dapat mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Nah, pernahkah anak-anak ibu merasakan seperti pasrah, patah semangat, selalu gagal, dan tidak pernah menerima kegagalan, bahkan menyalahkan orang lain? Nah, itu artinya anak-anak ibu saat ini dalam kondisi yang belum memiliki motivasi berprestasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, peran motivasi itu adalah sebagai pemasok daya untuk kita melakukan suatu aktivitas. Nah, ternyata motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri, seperti dorongan ingin minum, makan, dan lain-lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik kebalikannya, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya, seseorang itu bertingkah laku karena adanya ingin mendapat hadiah, pujian, penghargaan, dan lain-lain. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan motivasi berprestasi? Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai suatu kesuksesan. Nah, daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang itu sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan suatu tindakan dan untuk mencapai suatu predikat unggulan. Nah, dorongan itulah yang berasal dari dalam diri dan berasal dari luar diri. Nah, orang yang motivasinya tinggi itu bukan berarti tidak pernah gagal, melainkan saat ia gagal, ia bahkan harus bangkit dan berusaha untuk lebih keras lagi. Nah, ada 3 tingkatan motivasi belajar. Motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Nah, seseorang melakukan sesuatu itu karena didasarkan oleh rasa takut. Karena jika tidak, akan ada sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Misalnya, seorang anak yang terpaksa belajar karena takut jika tidak diberi uang saku oleh orang tuanya. Nah, motivasi kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu. Nah, motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama karena sudah ada tujuan di dalamnya. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh ketakutan dari dalam, yaitu karena didasarkan oleh visi misi tujuan hidupnya. Contohnya, seorang siswa yang rajin ataupun tekun belajar karena ingin mencapai sesuatu cita-cita yang diinginkannya dan membahagiakan orang tuanya. Nah, lanjutan materi ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.